Yo guys, nah seiring dengan berakhirnya proses pemilu nih, yang banyak dapat kritikan, iya kan? Apalagi hujatan. Nah, ini yang udah gue duga sih, udah gue perkirakan nih. Beneran, langkah baru nih telah diambil guys oleh beberapa parpol yang menentukan arah baru. Nah, dan the one and only, seperti biasa, Nasdem yang dikomandoi oleh Om Bewok. Nah, ini mungkin nih jargon lebih cepat lebih baik. Jargonnya Pak JK cocok loh dipakai buat Om Bewok. Nah, tinggal gelanggang duluan, lari guys, dibanding anggota kubu perubahan yang lain. Seakan-akan ini ibarat melepaskan jaket perubahannya, di dalamnya udah pakai kaos tulisan keberlanjutan guys. Nasdem dan PKB yang sebelumnya bagian dari paslon 01 loh. Ini nampaknya Om Bewok dan Cak Imin nih telah mengubah guys, mengubah arah politik mereka. Nah, kalau PKS ya masih malu-malu, tapi mau. Awas Tat, kelamaan ntar jadi malu-maluin loh. Nah, sebelumnya ketiga partai ini guys adalah pendukung dan pengusung loh pasangan calon Anies Cak Imin yang secara konseptual nih menjanjikan perubahan beneran. Nah, pengumuman ini datang nggak lama guys setelah Om Bewok menyatakan dukungannya untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini sebuah langkah yang akhirnya juga diikuti oleh apa? PKB yang dipimpin oleh Cak Imin alias si Kancil. Nah, bayangin, beliau ini adalah mantan calon wakil presiden nomor urut 01. Nah, partai-partai yang awalnya mengusung platform perubahan, ini kini siap-siap. Jangan-jangan nih, ini beneran kalau jangan-jangan nih, bergabung dengan kubu yang memiliki konseptual apa? Keberlanjutan. Nyambung nggak? Hah? Nah, kawan gue nih, salah satu diehard pendukung perubahan, sampai kaget guys, sembari lihat pidato Om Bewok di HP-nya. Beliau ngomong begini, buset, apa kata engkong gue ntar? Gitu. Beneran, gue sampai kaget sama anak-anak. Nah, ini baru diumumin kan sama KPU kan. Nah, terus nggak lama, gugatan menang dong di MK. Terus kata dia gini, belum juga sebulan, katanya gitu. Nah, tiba-tiba, paslon yang selama ini koar-koar mengusung jargon perubahan, langsung kan, bener kata kawan gua tuh, lompat masuk ke koalisi keberlanjutan. Gitu bukan? Hah? Nah, hal ini yang memunculkan pertanyaan penting bagi mereka semua tuh, yang nyoblos perubahan pasti. Apakah mereka akan tetap nih konsisten dengan platform perubahannya yang telah mereka usung loh selama kampanye? Kan nggak main-main kan itu kan? Nah, atau, nah ini pertanyaan kedua. Apakah mereka akan menyesuaikan diri dengan agenda keberlanjutannya Prabowo? Ayo. Kalau pertanyaan pertama, pasti itu hil yang mustahil guys. Beneran. Nah, kalau pertanyaan kedua, ini menarik. Menurut gua. Beneran. Berarti Om Bewok, Cak Imin, dan CSS-nya tuh udah siap dong menanggalkan jaket perubahannya. Yang selama kampanye kan lantang kan. Mereka kan tembakannya ke arah manapun kan, perubahan. Waduh. Di setiap debat loh. Iya kan? Pasti apapun jualannya apa? Perubahan. Sebagai kecap nomor 1. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari sebagian internal koalisi 02. Beneran. Apakah program andalannya Prabowo nih, ya makan siang gratis deh. Ya kan? Yang secara konseptual nih, beda banget loh dengan paslon 01. Akhirnya mau nih diterima oleh kubu perubahan. Ayo loh. Atau kelanjutan IKN deh gampangnya. Yang semula mereka tolak kan itu kan kubu perubahan kan. Say no to IKN. Waduh. Di setiap kampanye. Iya kan? Ingat nggak loh? Nah, apakah berarti nih dengan bergabungnya nanti nih Om Bewok dan Cak Imin akan mendukung atau bahkan menyesuaikan program-program tersebut
untuk menciptakan sinergi atau malah sebaliknya? Ayo. Atau akan tetap konsisten pada platform perubahan mereka? Nah, ini menarik nih. Pertanyaan-pertanyaan macam gini nih guys, yang harus mereka jawab dong. Ya kan, fair dong. Ayo dong, gelar preskon kek, jelaskan ke publik. Minimal jelasin deh ke para pencoblos mereka perubahan. Ada beberapa analisa menurut gua yang menarik nih. Kenapa ya? Kok mereka seakan-akan urat malunya udah putus? Iya kan? Mereka kan, orang-orang kan pasti kan ngomong gitu kan? Nah, pertama, kepentingan politik guys. Ini beneran, simple. Partai-partai tersebut memiliki kepentingan strategis untuk berada tetap di dalam pemerintahan yang baru nanti nih. Dengan bergabungnya ke kubu pemenang nih, kan di situ dapat memperkuat posisi mereka di DPR nanti nih. Tapi juga di satu sisi memastikan bahwa mereka ini dapat terus nih mendapat akses ke sumber daya pemerintah yang lebih luas. Itu yang mau tuh mereka tuh. Kedua, respon terhadap keinginan sebagian internal partai mereka, internal elitnya pastinya. Misalnya nih Surya Paloh dan Caimin kan menunjukkan kan agak-agaknya dukungan nih sekarang nih ke pemerintahan yang baru nanti nih Prabowo. Nah ini menunjukkan bahwa keputusan mereka nih ini mungkin ya juga didorong oleh keinginan sebagian basis elit mereka, elit partai yang menghendaki stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan nanti nih yang baru. Nah, atau di skup yang lebih kecil lagi di internal partai mereka sendiri. Lagi-lagi guys, pragmatis hitung-hitungannya, beneran. Nah, karena kata orang nih, jadi oposisi itu nggak ada cuannya bos. Gitu kata mereka. Nah, kan Prabowo kan juga berkali-kali kan menekankan bahwa tujuan utama koalisi ini adalah untuk persatuan nasional dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan demi bangsa dan negara. Nah, sebetulnya bukan hanya sekedar pembagian kekuasaan di kabinet. Nah, hal ini mungkin ya menarik bagi Nasdem dan PKS atau nih PKB sekalipun yang ingin memainkan peran dalam pembentukan agenda nasional yang lebih luas lagi. Nah, tapi Nasdem, PKB dan PKS ya harus menjelaskan dong kepada pemilih mereka, iya kan? Gimana keputusan untuk bergabung nih dengan koalisi yang pada dasarnya beda loh secara konseptual dapat sejalan dengan komitmen mereka nih terhadap perubahan. Atau malah selamat tinggal perubahan demi kue kekuasaan. Lagi-lagi kan suara para pemilih perubahan yang diprank. Nah, terus gimana coba? Iya benar, pemilih yang sebelumnya mendukung mereka karena janji perubahan. Nah, ayo, gimana ya respon mereka? Para pemilih nih, pemilih perubahan dengan rencana bergabungnya 3 parpol ke kubu yang selama kampanye itu mengusung keberlanjutan loh. Beneran. Bah, kata temen gue, Anies Baswedan aja kena prank, apalagi kita, katanya gitu. Nah, ini menarik guys. Menarik banget nih. Kalau kita dengerin nanti nih, orang-orang seperti Refly Harun, Henry Satrio, iya kan? Komennya seperti apa nanti nih? Begitu ini, parpol-parpol pengusung dan pendukungnya perubahan join ke sana, keberlanjutan. Nah, jika jadi bergabung nih, Nasdem, PKS, dan PKB ke kubu keberlanjutan Prabowo, ini adalah langkah strategis ya, yang mungkin nih menguntungkan dalam jangka pendek. Oke. Tapi juga memerlukan penyesuaian guys, dan penjelasan yang cermat loh terhadap pemilih mereka nanti ini. Beneran, perpindahan koalisi ini tentu membawa dinamika baru perpolitikan di Indonesia. Beneran. Sementara di satu sisi nih, di sisi lainnya, pemerintah baru memerlukan dukungan yang kuat dalam melaksanakan programnya. Iya kan? Program-program mereka nantinya. Nah, di sisi lain, keberadaan suara-suara kritis nih tetap harus. Beneran guys, untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini gua harap nih, nanti PDI Perjuangan, bahkan PKS deh ikut
mau jadi partai penyeimbang di luar pemerintahan. Jangan semuanya masuk, oke? Sebagai penjaga kewarisan kita, guys. Dan untuk mengontrol nanti nih kebijakan-kebijakan pemerintah. Bukan hanya sebagai pelengkap aja, pelengkap penderita. Apalagi hanya sebagai gincu demokrasi. Oke? Gua Singgi, ciao.